Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Ramadhani, saya dari kelas 10 OTKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang bentuk struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi memiliki kompetensi dasar yaitu memiliki bentuk struktur organisasi, membuat struktur organisasi sesuai kebutuhan. Apersepsi, semua organisasi ingin agar dapat berjalan dengan baik, efisien, efektif, serta optimal sehingga tujuan tercapai. A. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Beberapa ahli mengemukakan definisi organisasi sebagai berikut. James Dimoney, menurut James Dimoney, dalam bukunya The Principles of Organization, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. Barnard mengemukakan dalam bukunya The Foundation of the Executive bahwa organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. J. William Scullin. Sementara itu, menurut J. William Scullin, organisasi adalah suatu penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat, perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kamus administrasi. Kamus administrasi dinyatakan bahwa organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Melalui definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri di antaranya. 1. Terdiri atas sekelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. 2. Terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya. Dan 3. Memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Organisasi perkantoran adalah setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. 2. Interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. 3. Sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik. 4. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dari tindakannya. 5. Interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan 5 faktor tersebut, dapat dikemukakan bahwa organisasi perkantoran adalah suatu proses interaksi antara orang-orang di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor. Organisasi perkantoran adalah suatu rangka dasar yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatan. Organisasi perkantoran mencakup susunan staf, alokasi tugas, dan tanggung jawab. B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Dr. Andes M. Manulang, salah satu seorang ahli di bidang manajemen dan organisasi, menyebutkan bahwa suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. 1. Prinsip perumusan tujuan. Hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi. 2. Prinsip pembagian kerja. Dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan mutlak. 3. Prinsip pendelegasian kekuasaan. Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Rentang manajemen. Prinsip ini seringkali disebut dengan istilah berbeda-beda seperti span of authority, span of control, span of management, atau span of managerial responsibilities. 5. Tingkat pengawasan berjalannya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Harus dipastikan dengan selalu menjalankan sistem pengawasan, tanpa adanya pengawasan akan sulit. 6. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai atasan. 7. Koordinasi. Prinsip yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi adalah prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. C. Struktur organisasi. Pembagian kerja dalam organisasi kantor dapat diperinci dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dan tata susunan pewujudan pola tetap hubungan antara tiap bagian. Pengertian struktur organisasi menurut beberapa ahli. 1. Robbins 2007 mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan, pembagian, dan pengelompokan pekerjaan secara formal. 2. Ivan
Cevich 2008 mendefinisikan struktur organisasi sebagai proses. 3. Gibson menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan pola formal, kegiatan, dan hubungan di antara berbagai subunit dalam sebuah organisasi. Bagan dan susunan kotak-kotak yang berarti struktur yang bersifat statis, hubungan kegiatan yang merupakan struktur yang bersifat dinamis. 4. Mullins 1993 mendefinisikan struktur organisasi sebagai pekerjaan dan tanggung jawab, aturan kerja dan hubungan serta jalur komunikasi. 5. Wagner 3 dan Hollenbeck 1995 mendefinisikan struktur organisasi sebagai jaringan yang relatif stabil dari hubungan. Fungsi struktur organisasi antara lain: 1. Menjelaskan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi. 2. Menguraikan pembagian kerja sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. 3. Menunjukkan hubungan antar bagian atau posisi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 4. Memberikan gambaran tanggung jawab setiap anggota terhadap pimpinan atau atasan. D. Bentuk-bentuk organisasi. Berdasarkan pola hubungan kerja, alur wewenang, dan tanggung jawabnya. 1. Organisasi garis. Dalam bentuk ini, organisasi dibagi ke dalam unit-unit kerja pada tingkat atau jenjang yang diperlukan. Kelebihan dari bentuk organisasi garis adalah: A. Kesatuan perintah lebih terjamin karena pimpinan berada pada satu tangan. B. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat. C. Rasa kesetiakawanan antara pegawai lebih tinggi karena lebih saling kenal. Kekurangan bentuk organisasi garis adalah: A. Keseluruhan organisasi sangat bergantung pada satu orang. B. Biasanya pimpinan cenderung otoriter. C. Pegawai lebih sulit untuk berkembang. 2. Organisasi garis dan staf. Kelebihan dari bentuk organisasi garis dan staf adalah sebagai berikut. A. Memudahkan untuk mengambilan keputusan yang tepat karena adanya staf ahli. B. Cocok digunakan untuk organisasi besar yang memiliki tugas dan tujuan yang luas. Lebih mudah untuk menerapkan konsep direct man on direct pledge. Kekurangan struktur organisasi garis dan staf adalah: A. Kesetiakawanan antar pegawai sulit dibina. B. Koordinasi sulit dilakukan karena rumitnya susunan organisasi. 3. Organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Kekurangan struktur organisasi fungsional adalah: A. Sulit untuk melakukan turn of duty karena para pegawai telah terspesialisasi. B. Para pegawai lebih mementingkan spesialisasinya sehingga sulit melakukan koordinasi. C. Tidak ada kesatuan perintah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.